Biasanya pada proses ini mungkin akan diinisiasi atau dimulai oleh satu orang, tapi ketika proses pelaksanaannya biasanya akan melibatkan banyak orang, banyak vendor, banyak partner. Jadi tanggung jawab fungsi perencanaan ini itu um, lebih terpusat pada perencana profesional, yaitu mungkin dalam hal ini misalnya mbak-mbak sekalian. Lalu juga bagaimana mbak berkomunikasi dengan partner-partner lainnya, misalnya tadi dengan vendor, misalnya taruhlah misalnya dengan menteri kesehatan misalnya. Dan bagaimana fungsi tanggung jawab ini terlihat ketika komunikan atau klien yang akan kita tuju tadi, sasarannya tadi, itu bisa mendapatkan informasi atau pesan yang tadi ingin kita sampaikan. Jadi kalau untuk lebih singkatnya, prinsip perencanaan itu satu, proses menyeluruh, kemudian yang kedua adalah tanggung jawab fungsi perencanaan harus terletak pada adanya keseimbangan antara perencana profesional dan juga penyedia layanan komunikasi dan lainnya, sehingga informasi atau pesan akan tersampaikan pada klien. Lalu ini ada proses dan unsur perencanaan. Yang pertama tadi menentukan tujuan, kemudian menetapkan premis, lalu yang ketiga mencari dan menyelidiki berbagai kemungkinan rangkaian tindakan yang diambil. Oke, jadi misalnya begini, kalau kita mungkin membicarakan misalnya penurunan harga beras misalnya, itu tujuannya kita ingin menyampaikan bahwa informasi tentang penurunan harga beras ini misalnya penting bagi misalnya rakyat pedesaan. Nah, ketika kita ingin misalnya menyampaikan informasi ini, taruh kita kita balik ke kondisinya, informasinya ini kita ingin sampaikan ke misalnya ke toko-toko yang ada di sekitar situ, yang ada di sekitar pedesaan. Lalu kita harus menetapkan premisnya. Premis di sini misalnya kira-kira apakah mereka mau misalnya mengadakan program beras murah. Nah, ketika kita mau menyampaikan informasi itu, kita juga harus berpikir apakah mungkin ada tindakan-tindakan lain atau misalnya event yang di luar dugaan yang bisa terjadi yang bisa mempengaruhi informasi yang ingin kita sampaikan tadi ke toko-toko di sekitar. Atau misalnya dalam kondisi yang lebih besar, premis di sini sebagai contohnya misalnya tentang kondisi politik. Jadi ketika kondisi politik misalnya tentang sekarang itu Indonesia keuangannya sedang menurun. Jadi bagaimana misalnya menentukan tujuannya dari awal tadi, kita ingin misalnya ingin meningkatkan perekonomian kelas menengah. Premisnya adalah karena sekarang ekonomi ini sedang melemah, jadi seharusnya yang ditingkatkan adalah golongan menengah, karena kalau golongan orang kaya yang ditingkatkan, gapnya dengan golongan yang level bawah akan semakin besar, ya kan? Nah, tapi kita harus cari tahu juga kira-kira bagaimana kita melakukan penyampaian informasi tadi, bagaimana caranya. Misalnya kalau misalnya mau meningkatkan kelas menengah, seharusnya misalnya pemerintah itu memberikan pinjaman jangka menengah atau kredit mikro. Nah, ketika kita ingin menyampaikan informasi itu, kira-kira ada unsur-unsur lain nggak yang mungkin menghambat atau mungkin mendorong perencanaan yang kita sedang susun tadi? Ada pertanyaan sampai sini? Bisa dipahami? Oke, ini ada unsur perencanaan, tujuan sudah pasti kan. Lalu ada unsur policy. Policy di sini bisa juga misalnya kondisi. Kalau saya pahami di sini policy lebih kepada ini ada sifatnya juga memaksa. Jadi kita bisa membuat suatu kebijakan terkait dengan perencanaan tadi. Lalu ada prosedur. Prosedurnya itu apa? Jadi kita juga harus tahu ketika kita merencanakan sesuatu, karena tadi saya bilang adalah proses menyeluruh, kita juga harus tahu prosedur apa misalnya yang kita lewati, kita laksanakan. Lalu ada progres. Jadi ketika kita merencanakan sesuatu, kita harus punya semacam, kalau saya bilang kayak table score. Jadi misalnya bulan 1 kalian sudah harus sampai di tahapan A.
kemudian bulan kedua minggu pertama sudah harus di tahapan B. Itu kurang, iya, target itu mirip dengan, ingat kita bikin penelitian kita ada timetable waktu, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika perencanaan ini dibuat harus ada progresnya. Misalnya progresnya tuh kalian punya waktu 2 minggu, jadi dalam 2 minggu itu kalian mau misalnya kegiatan yang sudah kalian susun itu sudah dilaksanakan. Jadi dalam misalnya 1 minggu sebelumnya materi medianya sudah jadi, kemudian 3 hari sebelumnya misalnya semua orang yang ingin kalian undang untuk hadir dalam misalnya penyuluhan kesehatan tadi itu semuanya sudah tahu bahwa akan ada kegiatan itu. Nah, itu progresnya perlunya di situ. Lalu ada unsur program. Kenapa program? Karena ketika kita merencanakan suatu kegiatan ini dan kita lebih sebut dengan program, ini lebih apa ya istilahnya, kurang lebih tuh menjadi lebih jelas gitu, lebih tergambar. Dan karena kita bikin program ini kan bisa menjadi suatu rangkaian program lanjutan. Misalnya ketika kalian pertama bikin tentang program misalnya penyuluhan KB, ketika kalian selesai melaksanakan perencanaan program ini, kalian bisa lanjutkan dengan program berikutnya, misalnya mengenai program kehamilan yang baik atau kehamilan sehat misalnya, itu contohnya. Oke, lalu setelah kita bicara perencanaan, kita nggak bisa lepaskan dari namanya strategi dalam komunikasi. Dalam humas kemarin kita kurang lebih sebenarnya sudah mempelajari strategi berkomunikasi yang baik. Jadi ketika perencanaan ini kita lebih fokus bagaimana kita akan menyampaikan pesan informasi sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan, tapi diperlukan juga strategi komunikasi karena perencanaan yang kita bahas ini adalah perencanaan dalam kegiatan berkomunikasi kan. Sedangkan untuk berkomunikasi kita sebelumnya sudah kita bahas strateginya itu seperti apa, misalnya komunikannya, audiensnya itu orang-orang seperti apa. Nah, di sini strategi itu disebutkan kenapa kita memerlukan strategi, yaitu ada 2 hal. Yang pertama, pesan yang disampaikan harus diterima dalam arti receive tapi juga accepted. Yang kedua, agar mendapatkan respon yang diharapkan. Ada yang bisa jelasin nggak kenapa dia harus bilang accepted juga? Apa perbedaan receive dengan accepted? Jadi gimana? Kenapa kenapa harus diterima dalam arti receive dan juga accepted? Iya, gimana Mbak? Ada opini? Lalu kenapa harus accepted? Selain itu? Oke, enggak. Simpelnya gini, kalau misalnya diartikan secara harfiah dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ya, receive itu kan artinya tuh tadi terkirim misalnya atau diterima. Tapi diterima dalam arti gini, misalnya saya kirim SMS ke Mbak Fania, terus tulisannya receive, tapi saya nggak pernah peduli gitu kira-kira Mbak Fania paham nggak ya SMS saya tadi tuh saya ngomong apa gitu. Nah, ketika accepted tadi itu berarti lebih pada satu, Mbak Kania akan merespon balik SMS saya, berarti kan ada respon balik. Yang kedua, Mbak Kania itu menyatakan, oh iya Bu, jadi kita kelasnya jam 10 malam aja gitu. Nah, ketika di accepted itu ada 2 hal, jadi respon balik. Yang kedua itu ada yang namanya persetujuan, bahwa kita menyepakati atau menyetujui atau